Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Anas dari SMK Ma'arif NU Tirto Kabupaten Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Mohon masukannya agar pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, yang penting kalian harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun dalam suasana pandemi, kalian harus tetap belajar dimanapun berada. Ya. Dan jangan lupa ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, baiklah, untuk memulai aktivitas siang ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan yang kita lakukan berjalan lancar dan tentunya membawa keberkahan. Oleh karena itu, Bapak minta kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Nugroho. Selanjutnya Bapak cek daftar hadir online-nya. Baik, Bapak lihat di daftar hadir online semuanya sudah mengisi nih, ya. Pokoknya jangan lupa kalian harus selalu mengisi daftar hadir online sebelum mengikuti pembelajaran online. Sebelum kita mulai, coba cek dulu HP-nya, kameranya sudah on belum, ya. Sinyalnya bagaimana? Kalau belum on, tolong kameranya di-on-kan semua. Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint, coba diperhatikan. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Sebelumnya, Bapak ada sebuah motivasi yang sangat bagus sekali, ya. Coba diperhatikan. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Pak Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Oh, 80. Kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang,
Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Oke, itu motivasi dari seseorang ya. Coba kira-kira tokoh dalam video tadi siapa ini? Tokoh dalam video tadi adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian, kira-kira motivasi apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Dalam video tadi kita harus selalu bekerja keras, semangat, disiplin, dan jangan mudah menyerah. Bagus sekali ya. Pokoknya kalian harus ingat, harus selalu bekerja keras, semangat, disiplin, dan jangan mudah untuk menyerah. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas sebuah teks. Nah, kira-kira teks yang kita pelajari minggu kemarin itu teks apa ya? Minggu kemarin membahas teks negosiasi. Ya, bagus sekali. Kemudian yang masih ingat pengertian teks negosiasi itu apa? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, bagus sekali ya Mbak Kowin ya. Ada yang masih ingat tujuan dari sebuah teks negosiasi? Tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh suatu dari pihak lain atau yang tidak dapat dipaksakan. Ya, bagus sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan teks negosiasi. Nah, contohnya itu apa kira-kira? Jual beli barang, misalnya membeli sepatu. Ya, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang teks negosiasi, tapi dengan KD yang berbeda, yaitu KD 3.11, menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu membeda-bedakan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian memilih isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian yang terakhir, menguraikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPACK, dengan model pembelajaran problem-based learning, serta menggunakan media pembelajaran PPT dan video, peserta didik dapat membeda-bedakan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian memilih isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian yang terakhir, menguraikan isi, struktur,
orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan teks negosiasi secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk penilaian, Bapak menggunakan 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, dan yang kedua penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap, nanti harapannya semua peserta didik selama proses pembelajaran aktif berdiskusi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, setelah pembelajaran selesai nanti ada evaluasi. Langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mencermati video pembelajaran dan contoh teks negosiasi. Kemudian nomor 2, peserta didik membentuk kelompok. Nomor 3, peserta didik mendiskusikan LKPD pada masing-masing kelompok di breakout room. Nomor 4, peserta didik menuliskan hasil kerja masing-masing kelompok pada lembar jawab yang sudah disediakan di LKPD. Nomor 5, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, peserta didik mengerjakan evaluasi mandiri di Moodle atau LMS kita, ya. Nah, Bapak ada sebuah video, tolong diperhatikan. Kira-kira dari video tadi termasuk teks negosiasi atau tidak ini? Termasuk teks negosiasi. Ya, betul sekali ya. Ini termasuk teks negosiasi. Nah, video tersebut isinya tentang apa ini? Video tersebut berisi jual beli dagang di pasar. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang struktur teks negosiasi ya. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Nah, dari video tadi Bapak sudah mengetik ya, menuliskan menjadi sebuah dialog. Kira-kira yang pertama ini termasuk struktur negosiasi bagian mana? Nomor 1 masuk struktur teks negosiasi bagian orientasi karena berisi salam pembuka dan menanyakan kepentingan pembeli.
Ya, betul sekali ya. Nomor 1 termasuk bagian orientasi. Kemudian nomor 2 ini kira-kira masuk ke bagian apa? Nomor 2 masuk struktur teks negosiasi bagian permintaan. Kemudian nomor 3 kira-kira masuk struktur negosiasi bagian apa? Harga masuk struktur teks negosiasi bagian penawaran karena berisi negosiasi antara penjual dan pembeli. Betul sekali ya. Kemudian nomor 4 ini masuk ke bagian struktur negosiasi bagian apa? Nomor 4 masuk struktur teks negosiasi bagian persetujuan karena berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, bagus sekali ya. Jadi nomor 4 ini masuk struktur negosiasi bagian persetujuan. Kemudian nomor 5 kira-kira masuk bagian apa? Nomor 5 masuk struktur teks negosiasi bagian pembelian karena berisi transaksi antara penjual dan pembeli. Ya, bagus sekali ya, masuk ke bagian pembelian. Yang terakhir ini kira-kira masuk ke bagian apa ini? Nomor 6 masuk struktur teks negosiasi bagian penutup karena berisi salam penutup. Ya, terima kasih ya, bagus sekali. Jadi yang nomor 6 ini masuk bagian penutup. Nah, coba perhatikan untuk struktur negosiasi tadi ya, ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Kemudian kaidah kebahasaan teks negosiasi yang harus kita ketahui yang pertama adalah pronomina atau kata ganti ya. Kalimat persuasif, ya. Kemudian ada kalimat langsung, ada juga kalimat deklaratif dan imperatif. Yang terakhir adalah tuturan pasangan. Nah, coba perhatikan, ada sebuah contoh ya dari sebuah cuplikan teks negosiasi. Nah, kira-kira yang nomor 1 ini masuk kaidah kebahasaan apa? Nomor 1 masuk pronomina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Ya, betul sekali ya. Di situ ada kata ganti orang atau pronomina. Kemudian nomor 2, ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang apa? Nomor 2 masuk kalimat langsung karena umumnya ditandai dengan tanda kutip. Ya, betul sekali. Jadi kalimat langsung itu ada tanda kutipnya. Kemudian ini, untuk nomor 3, kira-kira masuk kaidah kebahasaan bagian apa? Nomor 3 masuk kalimat deklaratif dan interrogatif. Karena kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Ya, bagus sekali. Yang keempat ini masuk ke bagian kaidah kebahasaan yang mana? 4 masuk kalimat persuasif. Bagus sekali ya. Jadi tadi nomor 4 itu masuk ke bagian kalimat persuasif atau kalimat yang berisi tentang ajakan, rayuan, dan sebagainya. Untuk yang nomor 5, ini masuk ke bagian kaidah kebahasaan yang mana? Nomor 5 masuk tuturan pasangan karena merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembaca. Ya, bagus sekali ya. Jadi Bapak kira kalian sudah mengetahui kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok ini ya, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Aziz, Nugroho, Yovan, Desi. Nanti masuk ke dalam Google Meet yang telah Bapak sediakan ya. Kemudian kelompok 2, Koin, Revano, Baiti, Zulfa, ini juga masuk ke bagian Google Meet yang telah Bapak berikan.
Untuk yang terakhir kelompok 3, Amalia, Hana, Dini, Jamilah nanti juga masuk ke dalam Google Meet yang telah Bapak berikan. Nah, tugasnya yaitu Bapak minta untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan teks negosiasi. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, kalian Bapak minta untuk menentukan struktur teks negosiasi berdasarkan teks negosiasi di bawah ini. Kemudian yang kedua, kalian Bapak minta untuk menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, nanti untuk jawabannya silakan bisa ditulis di lembar kerja peserta didik yang telah Bapak siapkan di dalam LMS. Ya. Silakan kalian bisa langsung log out, kemudian diskusi menuju link yang telah Bapak bagikan tadi. Silakan, waktunya 10 menit. Menurut saya nomor 1 masuk pronomina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Nomor 3 masuk kalimat deklaratif dan interrogatif. Karena kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Nomor 2 masuk kalimat langsung karena umumnya ditandai dengan tanda kutip. Nomor 3 masuk kalimat deklaratif karena kalimat pertanyaan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Nomor 1 masuk atau kata ganti orang. Nomor 1 masuk promina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan Menurut dalam teks saya, nomor negosiasi 2 masuk kalimat langsung berbentuk karena dialog. umumnya ditandai dengan tanda kutip. Menurut saya, nomor 3 masuk kalimat deklaratif dan interrogatif karena kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Informasi atau berita dikenal dengan kalimat. Didiskusikan lagi ya, waktunya kurang 5 menit. Kaidah kebahasaannya yang masuk persuasif adalah uang saya tidak cukup. Menurut saya, Bagaimana nomor 5 kalau masuk tuturan pasangan karena merupakan bentuk 48.000 saja. tanya jawab Saya harap Bapak antara mau membantu. pembicara dan Ini lawan untuk pembicara. tugas sekolah Dalam saya hal yang masuk ini, menggunakan tuturan pasangan promina. merupakan bentuk Penggunaan kata respon saya, atau Pak. tanggapan dari tuturan. Menurut saya yang masuk menggunakan pronomina, penggunaan kata saya, Pak. Menurut saya yang masuk kalimat langsung penggunaan tanda petik gue. Hai. Oke, Bapak lihat tadi diskusinya sangat bagus sekali, semuanya aktif berdiskusi ya, aktif menyampaikan pendapat. Sekarang Bapak minta kelompok 1 untuk presentasi dulu. Silakan. Kalimat nomor 1 masuk orientasi, kalimat nomor 2 masuk permintaan, kalimat nomor 3 masuk penawaran, kalimat nomor 4 masuk persetujuan, dan kalimat nomor 5 masuk penutup. Nomor 1 masuk pronomina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Nomor 2 masuk kalimat langsung karena umumnya ditandai dengan tanda kutip. Nomor 3 masuk kalimat deklaratif dan interrogatif karena kalimat pernyataan yang menyatakan sesuatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif.
Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Yang masuk persuasif, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Bagus sekali. Coba tanggapan dari kelompok lain bagaimana? Saya setuju dengan kelompok 1. Nomor 1 masuk kata ganti orang. Nomor 2 masuk kalimat langsung karena umumnya ditandai dengan tanda kutip. Ya, bagus sekali ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, silakan bisa presentasi. Kalimat nomor 1 masuk orientasi. Kalimat nomor 2 masuk permintaan. Kalimat nomor 3 masuk penawaran. Kalimat nomor 4 masuk persetujuan dan kalimat nomor 5 masuk penutup. Nomor 1 masuk promina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Nomor 2 masuk kalimat langsung karena umumnya ditandai dengan tanda kutip. Nomor 3 masuk kalimat deklaratif atau interrogatif. Karena kalimat pertanyaan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Yang masuk persuasif, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Yang masuk menggunakan promina, penggunaan kata saya. Bagus sekali. Coba tanggapan dari kelompok lain bagaimana? Kalimat nomor 1 masuk orientasi, kalimat nomor 2 masuk permintaan, kalimat nomor 3 masuk penawaran, kalimat nomor 4 masuk persetujuan, dan kalimat nomor 5 masuk penutup. Nomor 1 masuk pronomina atau kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. Oke ya, bagus sekali ya. Bapak lihat semuanya tadi sangat bagus-bagus sekali. Nah, ini coba Bapak tayangkan kembali ya sebagai penguatan kalian. Untuk kaidah kebahasaan teks negosiasi itu yang pertama ada pronomina, kalimat persuasif ya, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kemudian yang terakhir ada tuturan pasangan. Kemudian untuk strukturnya ya ini ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian dan penutup. Nah, kira-kira ada kesulitan tidak dari pelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, adakah yang menarik dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menarik, terutama dalam penayangan video jual beli daging di pasar. Ya. Coba Bapak ingin salah satu dari kalian ada yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian, penutup. Ya, bagus sekali ya Mas Rifano ya. Jadi struktur teks negosiasi tadi ya ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Ada lagi tidak yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kaidah kebahasaan teks negosiasi, kata ganti, kalimat persuasif, kalimat langsung, kalimat deklaratif, dan tuturan pasangan. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran hari ini selesai, Bapak ada evaluasi ya. Tolong bisa dicek dulu, Bapak tampilkan di Moodle-nya, di LMS, di sini ya. Di teks negosiasi, Bapak sudah membuat evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan bisa langsung dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang.
Kurang 5 menit lagi, silakan bisa dikerjakan. Sambil Bapak pantau dari sini ya. Oke, waktunya sudah selesai. Bapak lihat hasil evaluasinya sangat bagus-bagus sekali ya. Coba untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan belajar membuat teks negosiasi ya. Silakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa dulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Rifanto ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.